Nah, selanjutnya kita langsung ke Dr. Tiar, pakar sejarah kita tentang Islam dan Nusantara. Silakan, Ustaz Tiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada Yumi, Waalaikumsalam. Ustaz Bahtiar Nasir, dan tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah kita sudah mendengar banyak paparan dari Prof. Hamid dan Dr. Alwi. Prof. Hamid lebih menyoroti bahwa Indonesia ini secara kultur adalah kawasan atau satu bangsa yang dia terpengaruh oleh Islam secara mendasar karena pemikiran-pemikiran yang direpresentasikan oleh bahasa yang hidup di kawasan Nusantara ini, baik itu Melayu, sebenarnya nanti juga bahasa Sunda, Jawa, dan lainnya, itu banyak sekali merepresentasikan konsep-konsep Islam, sehingga tidak diragukan lagi salah satu konsep kebangsaan yang harusnya hadir di dalam hazanah hazanah sejarah di bangsa kita ini adalah Islam. Dan yang kedua tadi Dr. Alwi sudah banyak mengulas mengenai bagaimana peran dari tokoh-tokoh terutama di kalangan tokoh Arab ya yang banyak berkontribusi, sebab selama ini mungkin relevan dengan apa yang sedang hari ini kita alami ya. Ada semacam gelombang anti Arab ya dalam perjalanan kebangsaan kita ini. Jadi seolah-olah bahwa menjadi Nusantara, menjadi Indonesia itu adalah anti Arab. Ini kan sesuatu yang sebetulnya menjadi sangat tidak relevan dalam sejarah Indonesia, karena nasionalisme Indonesia itu bukan itu ya, tidak dibangun di atas dasar anti apapun kan sebenarnya dari segi ras, suku dan sebagainya. Karena Indonesia ini dibentuk dengan satu konsep kebangsaan yang khas yang tadi Pak Hamid dengan sangat tepat mengatakan bahwa ini dipengaruhi oleh satu konsep Islam yang sangat kuat. Saya akan mengelaborasi beberapa hal ya yang mungkin harus difahami oleh kita semua mengenai konstruk kebangsaan. Jadi ini hal yang sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang ada kaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Konsep negara bangsa atau nation state ini kan adalah konsep baru yang dikenal abad 19, kemudian ramai dipraktekkan di berbagai kawasan di sekitar abad 20 gitu ya, di hampir semua negara, bahkan sekarang negara-negara yang masih berbentuk kerajaan pun itu konsep kenegaraannya sudah mengadopsi konsep nation state, jadi negara bangsa. Jadi ada satu kawasan kekuasaan yang diimajinasikan. Ini konsepnya Benedict Anderson ya, bahwa yang namanya nasionalisme itu imagined society. Jadi satu komunitas yang dibayangkan. Ini seperti begini misalnya ya. Kita ini di kawasan Asia Tenggara ada beberapa negara yang mereka mengklaim sebagai bangsa yang berbeda-beda. Contoh misalnya kita ada Indonesia, oh ini bangsanya Indonesia. Kemudian ada Malaysia tetangga kita, oh bangsanya Malaysia. Kemudian ada Brunei, itu bangsanya Malaysia, bangsanya Brunei. Kemudian ada Filipina, oh bangsanya Filipina dan sebagainya. Jadi seolah-olah kawasan-kawasan yang menjadi negara itu merupakan satu komunitas nation yang berbeda-beda, komunitas bangsa yang berbeda-beda. Nah hanya tentu saja perbedaan itu ya, perbedaan tadi itu konsep bangsa dan sebagainya itu sifatnya bukan merupakan sesuatu yang hakiki. Hakiki itu maksudnya beda beneran itu tuh enggak itu, tapi adalah satu perbedaan yang diciptakan oleh satu konsep yang disadari ya, kemudian itu menjadi satu kolektif memori namanya, menjadi kesadaran bersama bahwa kita ini beda dengan yang lain. Misalnya kita sebagai Indonesia beda dengan Malaysia, kita sebagai Indonesia beda dengan Brunei, kita sebagai Indonesia beda dengan Arab, kita maksudnya Arab Saudi misalnya gitu ya, kita Indonesia ini beda dengan yang lain, gitu aja.
Tapi itu bukan satu perbedaan yang hakiki gini. Karena kalau ditanya soal perbedaan hakikinya apa? Kita sama-sama manusia, sama-sama apa namanya, sama dari segi misalnya ya, dari segi berbagai hal itu lebih banyak samanya gitu dibandingkan dengan bedanya. Mungkin yang beda-beda ras, tapi ras juga menjadi relatif ya, karena Indonesia dengan Malaysia rasnya sama, dengan apa namanya, dengan Brunei rasnya sama juga, dengan Filipina rasnya sama. Apalagi kalau nanti dikaitkan dengan konsep kebangsaan yang dibangun di Indonesia. Indonesia itu kan membangun konsep kebangsaannya itu dengan konsep bineka. Nah, bineka dalam pengertian bineka itu aneka sebenarnya gitu ya. Aneka ini maksudnya adalah apa namanya, keserba berbedaan, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi kebinekaan Indonesia itu kan macam-macam. Pertama, bineka dari segi ras. Kita ini ada ras, ada orang-orang Asia, ada orang-orang Afrika bahkan gitu ya, model Afrika, orang-orang misalnya orang-orang Papua seperti Ustaz Fadlan gitu ya, yang rasnya agak berbeda dengan di sebelah timur, di sebelah barat. Kemudian ada juga orang-orang keturunan Arab yang tentu rasnya beda juga dengan orang Melayu. Ada turunan India yang rasnya lain lagi gitu. Jadi di Indonesia ini rasnya macam-macam gitu. Jadi kalau mau dihitung Indonesia ini sebenarnya bedanya dengan yang lain dari segi apa sih gitu? Apakah dari segi ras? Dengan Malaysia malah lebih sama gitu rasnya. Tetapi kenapa orang Malaysia tidak disebut orang Indonesia, sementara keturunan Arab tadi seperti yang diceritakan Dr. Alwi bisa disebut sebagai bagian dari Indonesia? Nah ini kan jadi yang namanya konsep kebangsaan itu sebetulnya adalah satu konsep yang dikonstruksi gitu. Jadi bukan satu konsep yang taken for granted ya, datang begitu aja dari langit gitu. Inilah Indonesia, itu enggak. Yang namanya konsep Indonesia itu adalah satu konsep, atau konsep negara nasional manapun itu adalah satu konsep yang dikonstruksi oleh negara masing-masing. Yang itu nanti menjadi satu kekuatan politik untuk menopang keberlangsungan ya kegiatan-kegiatan politik setelah nanti negara bangsa itu dideklarasikan. Nah, makanya kalau kita bicara soal konsep kebangsaan Indonesia ini sebetulnya kan adalah hasil konstruksi tadi itu ya. Konstruksi apa? Konstruksi historis, konstruksi sejarah, bahwa yang namanya Indonesia ini diambil dari satu realitas, satu kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kenyataan sejarah yang paling konkret adalah bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Ini konstruksi historisnya. Makanya nanti di dalam konsep nasionalisme Indonesia, yang namanya kolonialisme, penjajahan itu selalu menjadi dasar cara berpikir kita tentang membentuk apa yang disebut dengan bangsa Indonesia itu. Jadi pasti kolonialisme itu akan menjadi tonggak dari kemerdekaan, atau misalnya dari kita merdeka dari apa sih gitu. Nah, itu kan merdeka itu dari kolonialisme, itu dari penjajahan. Dari penjajahan siapa? Oh, ini penjajahannya Belanda. Nah, maka tema kolonialisme menjadi dasar utama bagi kesadaran nasional kita gitu. Nah, maka pemberian gelar pahlawan ini kan sesuatu yang orang-orang yang dianggap sebagai berjasa dalam membentuk negara Republik Indonesia ini ya. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah sebelum kemerdekaan atau yang beberapa waktu setelah kemerdekaan adalah orang-orang yang berjuang untuk yang berjuang untuk melawan kolonialisme itu, sehingga kolonialismenya bisa digeser gitu ya, bisa dihilangkan. Nah, karena konstruknya dari situ bahwa yang disebut dengan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang melepaskan dirinya dari kolonialisme Belanda, maka semua yang terlibat di dalam perlawanan terhadap kolonialisme itulah yang dianggap sebagai tokoh-tokoh pembangkit kesadaran nasional Indonesia. Itulah yang menjadi narasi utama di dalam kebangsaan kita, dalam nasionalisme kita. Maka kalau kita baca buku sejarah, pastilah buku sejarah ini akan bercerita dari mulai Indonesia berbanyak kerajaannya, Hindu, Islam. Tapi kemudian tema utama yang paling penting yang nanti akan mengantarkan kepada kemerdekaan Indonesia itu adalah kolonialisme. Jadi kolonialisme ini menjadi titik tolak.
Nah, ketika Indonesia ini lahir ya karena tadi itu ya karena ada satu kesadaran bersama untuk menyingkirkan kolonialisme, maka unsur-unsur pembentuk nasionalisme Indonesia itu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengusiran kaum penjajah, kaum kolonial itu. Nah, cuma disinilah menjadi persoalan kemudian gitu ya. Nah, sebab ketika dimunculkan siapa sih sebetulnya yang berjuang menyingkirkan kolonialisme sampai Indonesia merdeka itu, nah disitulah sering terjadi ketidakadilan. Nah, ketidakadilan itu maknanya adalah kan kita sebetulnya kan mengusung gagasan tentang kebinekaan itu, tapi setiap kelompok yang ingin tampil ke depan gitu ya, menjadi yang paling penting itu kadang-kadang suka menyingkirkan ya. Menyingkirkan kelompok yang lain, soalnya kelompok yang lain itu tidak punya peran gitu. Padahal sebetulnya sejak awal Indonesia merdeka itu kan semua sudah penuh dengan kesadaran bahwa kita merdeka ini karena perjuangan bersama, perjuangan orang-orang yang menyingkirkan kekuasaan kolonial, baik itu pada masa Belanda maupun nanti pada masa Jepang. Nah, ini kan harus menjadi satu titik tolak yang penting dalam konstruksi kebangsaan Indonesia itu. Dan ketika kita mengolek-olek sejarah begitu ya, siapa yang berjuang melawan kolonialisme itu, maka disitulah kita akan menjadi paham bahwa pertama ya, di dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme itu kan dibutuhkan semangat, dibutuhkan satu keberanian lah gitu. Semangat apa, motivasi apa yang menyebabkan orang-orang itu mau melawan pemerintah kolonial? Padahal sebetulnya pemerintah kolonial ini sama seperti pemerintahan pada umumnya adalah pemerintahan-pemerintahan yang tentu akan bertindak sangat pragmatis. Sangat pragmatis itu begini. Jadi orang Belanda itu kan dia cari keuntungan saja ada di sini itu, maka dia akan mencari siapa yang bisa memberikan keuntungan pada Belanda, walaupun dia orang Indonesia, orang Muslim dan sebagainya, itu pasti akan dijadikan sebagai mitra. Nah, dalam kenyataan sejarah, ketika kolonialisme ini bercokol, kita tahu bahwa sebagian dari masyarakat Indonesia dan bahkan yang Muslim gitu ya, itu mereka ada yang menjadi kaki tangan Belanda. Nah, bahkan mereka ini yang tadinya raja-raja Muslim ya, kerajaannya dibubarkan, tapi rajanya ditawari, kamu masih mau jadi penguasa tidak? Kalau mau jadi penguasa, boleh silahkan. Nah, ini nanti diangkat menjadi regen ya, menjadi bupati. Nah, bahkan jabatan bupati pada saat itu kan ya dipilihnya berdasarkan tata cara tradisional, yaitu dengan melihat keturunannya. Nanti bapaknya jadi bupati, anaknya diangkat jadi bupati lagi dan seterusnya gitu. Nah, sehingga pemerintah kolonial Belanda waktu itu, pemerintah Hindia Belanda, dia mengambil keuntungan itu dengan bantuan dari sebagian sebagian pemimpin-pemimpin formal, dari mulai raja-raja sampai ke kepala-kepala desa. Itu rata-rata mereka semua menjadi kaki tangan kolonial. Nah, pertanyaannya, kalau para pemimpin formal masyarakat menjadi bagian dari kaki tangan Belanda, atas alasan apa kalau mereka harus melakukan pemberontakan? Nah, ini kan memang nggak punya alasan gitu, karena mereka juga sudah hidup nyaman kan gitu ya, sudah sampai pada sesuatu yang mereka inginkan lah gitu ya, hidup dengan nyaman dan sebagainya. Nah, sehingga agak sulit kita mencari alasan ya kenapa bagaimana bisa para kaki tangan Belanda ini memberontak tuannya, kan memang tidak ada juga gitu ya dalam sejarah. Maka kita cari ini pemberontakan terhadap pemerintah kolonial atau perlawanan terhadap pemerintah kolonial itu di mana sih adanya dan apa motifnya. Nah, itu kan sangat penting itu. Dan motif ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, sebab nanti ini akan menjadi salah satu sumber bagi pembangunan atau konstruksi kebangsaan kita ini. Dan ternyata kan kalau kita perhatikan ya, siapa yang disebut sebagai pahlawan pelopor kebangkitan nasional itu ya. Misalnya kita sebut ada Pangeran Diponegoro, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada tokoh-tokoh perlawanan Aceh seperti Cut Nyak Dien dan sebagainya. Kemudian
kita lihat juga nanti ada beberapa tokoh yang lainnya, yang ternyata kalau kita lihat perang-perang yang dilakukan pada abad 19 oleh masyarakat Indonesia melawan Belanda itu kan motifnya adalah pertama perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kunci ini kan gitu ya, bahwa kemerdekaan itu adalah perlawanan terhadap ketidakadilan atau kezaliman. Makanya Pak Nasir dalam pidato 17 Agustus tahun 55, beliau masih ketua Masyumi waktu itu, menyampaikan bahwa yang disebut dengan penjajahan kolonialisme itu bukan soal datangnya orang asing ke Indonesia, bukan, tapi exploitation of man by man, gitu ya. Itu yang disebut dengan kolonialisme itu adalah eksploitasi, kezaliman, ketidakadilan. Nah, maka motif yang muncul ketika terjadi perlawanannya di Penogoro, perlawanannya Imam Bonjol dan sebagainya, itu adalah perlawanan terhadap kezaliman. Nah, jadi yang disebut dengan kemerdekaan itu bukan merdeka dari asing, tapi merdeka dari kezaliman. Maka kalau sekarang terjadi kezaliman lagi, penjajahan itu balik lagi. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kemerdekaan itu jangan secara nominal, tapi secara secara kualitinya, yaitu bahwa yang disebut dengan kemerdekaan itu perlawanan terhadap kezaliman itu. Terus yang kedua, kenapa bisa mereka kok mau melakukan perlawanan yang sangat tidak menguntungkan itu secara duniawi dan secara materi, hanya alasan ingin membela orang-orang yang terzalimi itu. Nah, alasan yang kedua, kenapa mereka mau bergerak, itu adalah alasan yang sangat fundamental, yaitu mereka bergerak karena alasan dorongan dan perintah dari agama. Itu. Jadi ideologi jihad fisabilillah atau perang sabil dalam berbagai literatur ya, di Aceh, di Jawa, di mana-mana itu menghiasi wacana para pejuang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial itu. Itu jadi Pangeran Diponegoro ideologinya jihad, Cut Nyadin ideologinya jihad, Imam Bonjol ideologinya itu adalah jihad. Nah, ini ideologi jihad ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Artinya bahwa agama itu menjadi landasan atas keberanian orang-orang untuk tampil melawan kezaliman itu. Nah, maka kalau kita kemudian mengabaikan faktor agama di dalam konstruksi kebangsaan kita, ini adalah satu konstruksi yang historis dan satu konstruksi yang nantinya akan membuat Indonesia ini nasionalismenya akan pincang. Karena memang sejak awal perlawanan terhadap kolonialisme itu yang menjadi motif utama itu adalah agama. Dan itu kan nanti ketahuan ketika BPUPK bersidang mau bikin mau bikin undang-undang dasar, yang paling berani mengusulkan untuk bagaimana bentuk negara ini itu kan umat Islam. Nah, bentuk negara ini adalah negara yang dasarnya Islam. Itu sejak BPUPK itu. Kemudian pada konstituante juga begitu. Dasar negara ini adalah Islam. Nah, ini kalau seandainya orang-orang Islam itu tidak punya jasa besar dan Islam bukan merupakan dasar bagi konstruksi kebangsaan kita ini, itu tidak mungkin ada keberanian dari orang Islam untuk mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Padahal pada zaman itu agama sudah banyak. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada juga yang lain-lain. Tapi kenapa yang lain tidak berani? Misalnya Kristen mengusulkan, kita jadi negara Kristen aja atau apa, itu nggak ada. Yang berani itu hanya umat Islam saja, mengatakan bahwa mengusulkan supaya negara ini dasarnya Islam. Yang ini ditutup-tutupi dalam sejarah, tidak dimunculkan bahwa usulan supaya Indonesia jadi negara Islam itu datang dari para founding fathers negara ini. Kenapa? Karena memang di dalam sejarah ini kenyataan bahwa motif untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme itu didorong sangat kuat oleh motif agama. Sebab kalau motifnya keuntungan, harusnya bukan melawan penjajah, tapi ikut penjajah aja lebih untung. Gitu. Dia akan mendapatkan kultur prosenten atau dapat keuntungan dari dari kultur stelsel ya, tanam paksa pada masa kolonial itu bisa lebih menyenangkan daripada melakukan perlawanan. Gak ada untungnya, paling-paling mati kan gitu ya, atau di penjara atau dia kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan kesenangan lah, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian ya yang harus menjadi kefahaman kefahaman kita, dan ini juga harus diajarkan ke anak-anak bangsa kita bahwa
konstruk dasar nasionalisme Indonesia itu yang paling awal itu adalah motif agama itu. Jadi kalau kita menghilangkan motif agama di dalam pengajaran nasionalisme kita, seandainya misalnya nasionalisme itu diajarkan pertama dalam sejarah, yang kedua di dalam pelajaran Pancasila, ya, PPKN dan sebagainya, atau di dalam pelajaran bahasa, apabila pengajaran nasionalisme itu meniadakan, menihilkan peran dari agama dan peran dari Islam, apalagi mengajarkan sekularisme di dalam konstruk nasionalisme Indonesia, ini sebetulnya Indonesia sedang menuju kepada kehancurannya. Itu sebab dia sudah melenceng dari fakta sesungguhnya mengenai bagaimana nasionalisme ini lahir di Indonesia ini. Nah, makanya ketika Indonesia lahir tadi itu gitu ya, itu udah nggak bisa. Indonesia ini sudah paten gitu ya, dasar Indonesia ini adalah negara yang walaupun dia tidak mendeklarasikan sebagai negara yang dasarnya Islam, tetapi Pancasila itu sudah menunjukkan bagaimana karakter dasar dari nasionalisme Indonesia. Nah, jadi karakter dasar dari nasionalisme Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, atau di rumusan Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar gitu. Makanya nasionalisme Indonesia itu tidak mempermasalahkan soal ras. Jadi kalau sekarang urusan menciptakan kesadaran nasional tapi rasial ini misalnya anti Arab atau anti asing begitu ya dan sebagainya, itu saya kira tidak relevan itu. Karena nasionalisme Indonesia tidak pernah dibangun dengan kesadaran rasial. Itu terjadi hanya di Eropa saja. Orang-orang Eropa memang membangun nasionalismenya dengan kesadaran rasial. Kenapa orang Belanda dia bikin negara sendiri? Padahal dengan Jerman itu kan beda budaya sedikit ya, beda kultur sedikit saja, dari segi ras sama, macam-macam sama. Tapi ya karena unsur rasial menjadi sangat kuat, ya, unsur kesukuan kebelandaan itu sangat kuat, ya mereka bikin negara sendiri itu atas dasar rasialisme. Tapi Indonesia tidak membangun nasionalismenya di atas dasar rasialisme. Maka nggak akan ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu Jawa, Indonesia itu Sunda, Indonesia itu Batak, Indonesia itu Minang, Indonesia itu Arab, Indonesia itu apalah, kan nggak akan ada. Karena bukan itu dasar dari konstruk kebangsaan Indonesia, itu bukan itu. Gitu. Jadi apabila sekarang kita malah jadi rasialis ya, anti terhadap suku tertentu, golongan tertentu dan sebagainya, itu satu tindakan yang sebenarnya selain ahistoris juga useless, nggak ada gunanya gitu. Karena tidak akan menyumbang apa-apa bagi penguatan nasionalisme Indonesia. Apalagi kalau nasionalisme Indonesia itu dibenturkan dengan agama. Wah, ini namanya pengkhianatan terhadap terhadap ibu yang melahirkan, kalau ibarat anak gitu ya. Itu berkhianat terhadap sesuatu yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka. Itu. Nah, ini kalau kan ada banyak di kita nih yang Pancasila ditentangkan dengan agama. Saya Indonesia, saya Pancasila, tapi sikapnya anti-Islam, sikapnya anti agama dan sebagainya. Nah, ini saya kira sudah satu tindakan yang berlebihan ya. Ini bukan konstruk yang benar di dalam membangun kebangsaan kita. Maka kita sebagai umat Islam itu tidak usah ragu bahwa cara kita memperkuat nasionalisme Indonesia supaya Indonesia lebih kuat itu adalah menghidupkan agama. Maka kata Pak Nasir itu, Pancasila kalau mau kokoh, kalau mau kuat, laksanakan Islam secara kafah. Jadi kalau Islam dilaksanakan secara kafah, maka berarti dia melaksanakan Pancasila secara kafah pula, dan berarti dia juga tengah membangun kebangsaan Indonesia itu dengan kokoh. Nah, ini saya kira hal yang sangat fundamental ya dalam sejarah kebangsaan dan kemerdekaan kita itu, supaya kita lebih melihat konsep konstruk kebangsaan dan nasionalisme ini secara lebih tepat, lebih jujur dan historis gitu, melihat ini dari mana sih sebenarnya akar lahirnya bangsa Indonesia ini. Nah, saya kira saya tidak akan memperpanjang kalam saat Bang Tiar, mudah-mudahan bisa menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pembicara ketiga juga tambah lagi mencerahkan soal konstruksi berpikir kebangsaan kita, ya, yang awalnya imajiner, tapi sesungguhnya kalau kita lihat secara jernih, faktanya bukanlah imajinasi, bahwa konstruksi kebangsaan kita itu beda dengan Barat. Dasarnya Barat katakanlah memang negara kolonialis, dasarnya adalah keuntungan
kemudian superiority, datang ke Indonesia awalnya mau beli atau mau cari rempah, tapi akhirnya serakah, ingin menguasai semuanya. Kan VOC gitu. Nah, supaya menguasai dibeli, siapa yang bisa dibeli untuk menguntungkan mereka, dikawinin, siapa yang mau dikawinin gitu kan. Nah, lama-lama berkolaborasi nih yang punya keinginan, timbullah ketidakadilan, kezaliman, terjadi perlawanan. Nah, perlawanan ini dalam rangka melawan kezaliman, ketidakadilan. Nah, itulah awal dari sebuah konstruksi berbangsa, begitu kalau tidak salah tadi dari Ustadz Tiar, ya, melawan kezaliman. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar orang berani melawan, berani mati ke medan tempur, melawan orang yang cari untung, sementara yang ini nggak mikirkan untung? Ya, dasarnya adalah agama. Kenapa mereka berani mengatakan ini adalah Islam dan harus jadi negara Islam misalnya pada saat itu? Ya karena mereka sungguh-sungguh memperjuangkan dengan agamanya. Jadi konstruksi kebangsaan kita, kalau dalam pemikiran Ustadz Tiar tadi, ya dasarnya atau motifnya adalah Islam. Makanya kalau nasionalisme kita minus agama, ya sama dengan pincang. Yang ngajarin bahasa Indonesia nggak mau pakai agama. Ya bagaimana orang bahasa Indonesia campur agama Islam kok? Begitu juga tanah airnya tidak mau pakai agama, mempertahankan tanah air ini pakai darah yang nilainya nilai agama, nilai Islam. Begitu juga tentang bagaimana kita bisa bersatu mempertahankan bangsa ini sampai membangun peradaban. Itu Ustadz Tiar sudah mengkonstruksikannya sangat bagus sekali. Beda dengan Barat yang memang rasialis.